Rosicky bakal jadi direktur olahraga Arsenal. City hampir capai kesepakatan dengan Marmoush. Como umumkan 2 pemain baru sekaligus. Deschamps segera tinggalkan jabatan pelatih di timnas Prancis. Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Arsenal harus menelan hasil buruk di leg pertama semifinal Carabao Cup 2024-25. Menghadapi Newcastle United di Emirates Stadium, Arsenal justru kalah 2-0. Dilansir FotMob, 2 gol The Magpies lahir dari Alexander Isak menit 38 dan Anthony Gordon menit 51. Dengan begitu, Newcastle sudah menempatkan satu kakinya di laga final. Anak asuh Eddie Howe akan membawa keunggulan 2 gol saat melakoni leg kedua di St. James Park awal Februari nanti. Menariknya, dalam kekalahan atas Newcastle United, Mikel Arteta tidak menyalahkan pemain atau VAR seperti biasanya. Pelatih asal Spanyol itu malah menyalahkan bola yang digunakan oleh operator kompetisi tersebut. Dilansir Sky Sport, Arteta menyayangkan banyaknya peluang yang terbuang di laga tersebut. Menyikapi hal ini, Arteta justru menyalahkan bola yang dipakai. Bola yang dipakai di Carabao Cup memang berbeda dengan bola yang dipakai di Premier League. Carabao Cup menggunakan bola pabrikan Puma, sedangkan Premier League pakai bola pabrikan Nike. Arteta mengatakan bahwa bola dari Puma melayang dan terbang dengan cara yang berbeda jika dipegang pun sentuhan gripnya terasa berbeda. Masih seputar Arsenal, The Guardian mengabarkan bahwa pencarian Arsenal terhadap direktur olahraga akan segera berakhir. Menurut laporan, Meriam London sudah menemukan kandidat yang pas untuk menggantikan Edu. Nama yang santer diisukan bakal mengambil alih jabatan tersebut adalah Tomas Rosicky. Sang legenda sendiri sudah berpengalaman jadi direktur olahraga. Ia sudah menjalani peran tersebut di Sparta Praha sejak 2018. Rosicky dianggap jadi sosok yang sudah paham situasi Arsenal, mengingat dirinya pernah membela klub selama 10 tahun lamanya. Namun kepindahannya ke Arsenal baru bisa terjadi di akhir musim nanti. Bergeser ke kota Manchester, ada Manchester United yang kabarnya mulai terbuka untuk mendengarkan tawaran serius terhadap 2 pemain kesayangan Ruben Amorim, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Dilansir Goal, ini jadi sikap yang kontradiktif dengan sikap MU beberapa pekan lalu, di mana Mainoo dan Garnacho masih berstatus untouchable. Namun dengan adanya permasalahan tertentu, manajemen United pun berubah pikiran. Salah satu masalah yang dihadapi MU adalah PSR. Harapannya dengan menjual kedua pemain itu, MU bisa menyeimbangkan keuangan klub agar terhindar dari sanksi. Jika MU sibuk jual pemain, maka Manchester City disibukkan dengan penambahan pemain baru. Beberapa nama besar dan pemain muda potensial santer dikabarkan akan merapat ke Etihad Stadium. Yang terbaru ada striker Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush. Dilansir Daily Mail, negosiasi City dan Frankfurt sudah di tahap final. City hampir menyepakati angka yang diminta oleh Frankfurt, yakni 50 juta euro. Namun belum pasti, Marmoush akan bergabung pada bulan Januari atau di akhir musim nanti. Detail-detail itu masih didiskusikan oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, Liverpool juga masih memantau Marmoush. Ngomong-ngomong soal Liverpool, ada kabar menarik dari klub yang bermarkas di Anfield tersebut. CBS Sport memberitakan bahwa salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, sedang berencana untuk membeli saham Liverpool. Hal tersebut diungkapkan oleh ayah Elon Musk, Elon Musk. Ayahnya berkata bahwa membeli saham Liverpool adalah salah satu agenda bisnis yang menarik bagi putranya. Dan kini Elon Musk sudah menyusun strategi untuk menggoda FSG selaku pemilik Liverpool saat ini. Namun belum jelas apakah Elon akan menjadi pemegang saham mayoritas atau hanya jadi investor baru saja. Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol untuk membahas nasib Dani Olmo di Barcelona. Dilansir Football Espana, Barca kabarnya akan segera bisa bernapas lega karena mendapat lampu hijau guna mendaftarkan Olmo ke skuad mereka musim ini. Dewan Olahraga Tinggi, CSD, telah memberikan penundaan khusus sehingga Barca bisa mendaftarkan Olmo dan Pau Victor untuk sementara waktu. Meski begitu, keduanya tidak bisa dimainkan pada laga menghadapi Athletic Bilbao besok. Walaupun hanya sementara, ini jadi kabar yang bagus bagi Dani Olmo, Pau Victor, Barca, dan fans mereka.
Sementara itu, Federasi Sepak Bola Spanyol telah memberikan putusan tentang sanksi yang diterima oleh Vinicius Junior. Bintang Real Madrid itu mendapat kartu merah langsung saat bertandang ke markas Valencia pekan lalu. Dilansir Football Espana, Vini kabarnya hanya akan absen selama 2 pertandingan saja. Namun sanksi itu tidak berlaku di kompetisi lain, hanya di La Liga saja. Dengan begitu, Vini tetap diperbolehkan bermain di semifinal Piala Super Spanyol melawan Mallorca. Selain larangan bermain di La Liga, Vini juga harus membayar denda sebesar 600 euro. Dari Spanyol, kita bergeser ke Italia untuk membahas Como FC yang lagi-lagi sangat aktif di bursa transfer. Menjalani musim yang kurang memuaskan, Cesc Fabregas menuntut tim untuk segera menambah amunisi di jendela transfer musim dingin kali ini. Klub yang bertindak cepat pun langsung mendapatkan pemain baru. Bukan hanya 1, melainkan 2. Dilansir Foot Italia, Como baru saja meresmikan 2 pemain dengan posisi yang berbeda. Yang pertama adalah kiper berkebangsaan Prancis Jean Baptiste. Yang kedua adalah pemain sayap Real Betis, Assane Diao. Usianya baru 19 tahun. Juventus dikabarkan ingin merekrut 2 bek di bursa transfer Januari kali ini. Beberapa nama pun telah dikaitkan. Salah satunya adalah Ronald Araujo dari Barcelona. Dilansir Football Italia, Araujo dan Juventus berada dalam hubungan yang baik. Sang pemain bahkan telah memberikan lampu hijau kepada Juve untuk mendatangkannya. Namun, Juventus ingin mengkaji kondisi kebugaran Araujo terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk saat ini kesepakatan pinjaman jadi yang paling masuk akal bagi Bianconeri. Masih dari sepak bola Italia, Napoli kabarnya sedang berusaha merusak kesepakatan antara Torino dan gelandang muda milik Chelsea, Cesare Casadei. Dilansir Football Italia, Casadei kabarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Torino. Tapi Napoli tampaknya tak akan membiarkan transfer ini terjadi begitu saja. Saat ini Antonio Conte sedang mendesak klub untuk mendahului Torino guna mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Napoli akan memberikan proposal yang lebih menarik kepada Chelsea dan Casadei. Apalagi secara stabilitas di papan atas, Napoli adalah klub yang jauh lebih baik daripada Torino. Beralih ke kabar internasional, ada kabar mengejutkan dari timnas Prancis. Sang pelatih yakni Didier Deschamps kabarnya akan segera mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Les Bleus. Seperti yang diwartakan oleh Bein Sport, pelatih yang sudah menangani timnas Prancis sejak 2012 itu kabarnya akan hengkang dari tim usai Piala Dunia 2026. Kabar ini sudah viral di kalangan media-media Prancis. Namun pernyataan resmi dari Deschamps akan dipublikasikan hari ini atau besok. Keputusan ini menandai berakhirnya masa bakti Deschamps kepada Prancis selama 14 tahun lamanya. Masih soal kabar internasional tapi dari Indonesia. Setelah dipecat dari timnas Indonesia, Sintayong kini berstatus tanpa klub. Kabarnya sudah ada banyak tim yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Tak terkecuali klub Liga Indonesia, PSIS Semarang. CEO PSIS Semarang yakni Yoyo Sukawi pernah mengungkapkan minatnya kepada SCY. Beberapa bulan yang lalu, Yoyo menyatakan bahwa jika Sintayong dilepas oleh timnas Indonesia, dia akan dengan senang hati menawarkan kontrak untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurutnya, SCY punya karakter dan filosofi sepak bola yang khas. Bahkan Yoyo mengklaim kalau dirinya sudah melakukan kontak dengan SCY dan agennya. Namun belum ada perkembangan lagi soal ketertarikan ini. Ngomong-ngomong soal Liga Indonesia, bintang Dewa United Egy Maulana Fikri kabarnya sedang jadi incaran klub-klub luar negeri. Dilansir media asal Amerika Serikat Big Soccer, Egy jadi salah satu komoditas panas di sepak bola Asia, terutama setelah dirinya tampil apik bersama Dewa United musim ini. Sejauh ini Egy telah berkontribusi dalam 10 gol Dewa United. Menurut laporan, salah satu klub yang berminat pada Egy adalah klub asal Iran, Istiqlal FC. Mereka berambisi mendatangkan Egy demi memperkuat komposisi tim. Pengalaman Egy di Eropa juga jadi bahan pertimbangan Istiqlal untuk merekrutnya. FYI aja, Istiqlal adalah salah satu klub besar di Iran. Mereka sudah 9 kali juara Liga Iran. Sementara itu, rekan Egy Maulana di timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan, dikabarkan baru saja teken kontrak dengan klub baru. Usai dilepas Suwon FC, tak butuh waktu lama bagi Arhan untuk menemukan pelabuhan baru dalam karir sepak bolanya. Dilansir CNN Indonesia, ex-pemain Tokyo Verdy ini resmi menjadi bagian klub Thailand, Bangkok United. Kepastian Pratama Arhan gabung Bangkok United diumumkan oleh agen Arhan, Dusan Bogdanovic. Kabarnya Bangkok mengikat Arhan dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Dengan bergabung ke Bangkok United, Arhan diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih baik.
Masa depan pelatih West Ham United, Julian Lopetegui, semakin tidak menentu. Kabarnya West Ham kembali aktif mencari opsi pelatih baru di pasar. Dilansir The Guardian, nama Graham Potter kembali muncul ke permukaan. Dirinya kembali dihubungi oleh manajemen West Ham. Kabarnya negosiasi sudah berjalan. Potter dinilai sebagai pelatih yang bisa membangun sebuah tim dari nol. Itu terbukti sewaktu masih di Brighton. Kini tinggal menunggu keputusan para petinggi klub, apakah Lopetegui masih mau dipertahankan atau tidak. Dari Manchester United, ada kabar tentang update kondisi kebugaran para pemainnya. Menurut 90 Min, ada beberapa pemain yang mengalami gangguan usai menahan imbang Liverpool kemarin. Menurut laporan, Rasmus Hojlund dan Matthijs de Ligt jadi pemain yang menerima perawatan usai pertandingan tersebut. De Ligt bahkan meninggalkan Anfield dengan kompres es batu di kakinya. Tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari dokter tim. Jika keduanya absen, ini jelas mengganggu upaya Setan Merah untuk bangkit di putaran kedua. Bergeser ke Italia, namun masih berhubungan dengan Manchester United. Kabarnya nama Marcus Rashford sudah didiskusikan oleh manajemen AC Milan. Dilansir Foot Italia, nama Rashford sangat direkomendasikan oleh Zlatan Ibrahimovic selaku penasehat tim. Zlatan merasa sosok Rashford bisa menambah daya gedor Milan di saat Alvaro Morata tidak bisa diandalkan. Ibra bahkan mengkonfirmasi bahwa pihak Milan sudah menghubungi Manchester United. Milan menawarkan kesepakatan pinjaman. Kini tinggal menunggu jawaban pasti dari Setan Merah. AC Milan berambisi mendatangkan Marcus Rashford untuk mengisi ruang yang kabarnya akan ditinggalkan oleh Noah Okafor. Dilansir Foot Italia, kini Milan sedang terbuka untuk melepas Okafor. Beberapa klub sudah menghubungi Milan untuk memulai negosiasi. Namun RB Leipzig kabarnya jadi yang terdepan untuk mendapatkan pemain tersebut. Menurut laporan, Milan berharap bisa menjual Okafor di angka 11 juta euro. Kepergiannya akan sedikit melonggarkan beban gaji Milan. Nantinya, ruang gaji tersebut akan digunakan untuk mendatangkan pemain baru yang lebih sesuai dengan taktik Sergio Conceição. Sedangkan Inter Milan kabarnya sedang menjajaki pasar pemain di La Liga. Bek tengah jadi prioritas Inter saat masuk ke pasar Spanyol. Dilansir Foot Italia, muncul nama Jumabah sebagai opsi menarik. Pemain berusia 18 tahun itu kini memperkuat Real Valladolid. Kabarnya Direktur Olahraga Inter, Piero Ausirio, sudah menghubungi Ronald Nazario selaku pemilik Valladolid. Namun usia yang masih sangat muda jadi pertimbangan Inter, sebab mereka mencari bek berusia matang yang siap pakai. Inter kini memandang Bas sebagai target potensial di masa depan. Ngomong-ngomong soal Liga Spanyol, salah satu pemain andalan Barcelona yakni Pedri mengungkapkan ambisinya awal tahun 2025. Dilansir Tribal Football, Pedri sangat berambisi untuk menjuarai Piala Super Spanyol tahun ini. Namun sebelum itu, Barca harus berhasil mengalahkan Athletic Bilbao terlebih dahulu di laga semifinal nanti. Piala Super adalah gelar yang sangat bagus, dimainkan di tengah musim dan dalam hal memberikan kepercayaan diri kepada tim. Itu sangat bagus, itu adalah kunci untuk menghadapi pertandingan berikutnya, ujar Pedri. Sementara dari klub La Liga lain, yakni Girona, sedang meraba rencana transfer di bulan Januari ini. Menariknya Girona mengincar pemain Barca, bukan satu melainkan dua. Dilansir Tribal Football, Girona telah memasukkan nama Eric Garcia dan Ansu Fati dalam rencana transfer bulan ini. Garcia sendiri sudah menjalani masa peminjaman di Girona musim lalu. Klub merasa sang pemain cocok dengan skema sang pelatih. Sedangkan Fati, Girona ingin memanfaatkan potensinya yang masih terpendam. Garcia akan didatangkan secara permanen, sedangkan Fati akan disodori kesepakatan pinjaman terlebih dahulu. Masih dari sepak bola Spanyol, kini ada kabar dari tim papan bawah La Liga, Real Valladolid. Menurut Football Espana, Valladolid sedang berupaya untuk mendatangkan striker baru Januari nanti. Menariknya nama yang masuk dalam radar adalah mantan pemain Atletico Madrid dan Chelsea, Diego Costa. Statusnya kini tanpa klub, usai kontraknya tak diperpanjang Gremio. Valladolid sendiri bukan tempat yang asing bagi Costa. Pada tahun 2009, dirinya pernah memperkuat tim yang kini dimiliki oleh Ronaldo Nazario tersebut. Jika kesepakatan benar terjadi, ini akan jadi comeback yang sensasional. Beralih ke kabar internasional, Puma yang didapuk menjadi aparel baru bagi timnas Portugal telah merilis jersey baru yang akan dikenakan oleh Cristiano Ronaldo CS. Dilansir Hypebeast, warna merah dan hijau tetap dipilih untuk menjadi warna jersey kandang. Desainnya pun cukup simpel. Puma menambahkan sedikit motif samar dan menggunakan teknologi kain Ultra Wave Puma. Yang menarik adalah pemilihan warna jersey tandang. Tim Portugal pria akan mengenakan warna pink, sedangkan tim wanita akan mengenakan warna hijau mint.
Sementara dari Indonesia, usai memecat Sintayong, PSSI kabarnya akan disidak oleh Komisi 10 DPR RI. Dilansir Detik News, Komisi 10 DPR RI akan memanggil jajaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk menjelaskan duduk perkara pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas. Menyebut pihaknya akan memanggil Erick Thohir untuk mempertanyakan keputusan itu. Komisi 10 ingin mengetahui apakah pelatih yang baru akan lebih bagus dari Sintayong atau tidak. Rencananya rapat bersama PSSI akan digelar usai reses DPR yang berakhir pada 20 Januari 2025.